Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa? Di akhir pekan ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang menjadi narasumber adalah Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia ataupun Lesbumi PCNU Kabupaten Cirebon, pemirsa, yakni Kang Rohmat Devida, yang nanti pemirsa kita akan berbincang tentang merawat tradisi ala Lesbumi. Nah pemirsa, di sebelah saya ada Kang Rohmat Devida. Selamat pagi Kang Devida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Devida? Baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan saya langsung ke Kang Rohmat Devida ya. Saya manggil Kang Rohmat atau Kang Devida? Kang saja, Kang. Oh, Kang. Oke, Kang. Ini berkaitan dengan Lesbumi ya, yang kegiatan-kegiatannya malah beberapa waktu yang lalu ini hampir setiap minggu ada di Radar Cirebon TV ya. Ya, ini mengapresiasi tradisi, merawat tradisi, kemudian juga melestarikan tradisi. Nah, ini mengapa Lesbumi ini concern terhadap tradisi-tradisi yang ada di masyarakat ataupun budaya-budaya yang ada di masyarakat? Silakan, Kang. Saya ingin katakan bahwa tradisi itu tidak pernah bertentangan dengan Islam. Tradisi itu. Justru dengan tradisi bahwa Islam di awal Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa akulturasi budaya, bisa dipahami oleh masyarakat, bukan kemudian ajaran ajaran wahyu ini kemudian menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Justru tradisi digunakan untuk bisa memahami dan memudahkan agama itu sendiri. Maka dalam konteks fikih umpama Kang Afif, al-adatu muhakamatun. Adat itu bagian daripada hukum itu sendiri, satu. Kemudian ada pemikir besar Islam umpama mengatakan mauqifuna min turos, bagaimana kita harus melihat turos tradisi. Nah dari sini saya kira Lesbumi bagian dari lembaga Nahdlatul Ulama juga punya satu misi besar, yaitu apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Bagaimana PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam ini Lesbumi sebagai wadah di dalam cara berpikir kebudayaan dan apresiasi kebudayaan, itu untuk menindaklanjuti bagaimana cara dakwanya Kanjeng Nabi menggunakan tradisi itu sendiri. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah kemudian mengatakan haram saat ada konteks pasar ukaz. Bagaimana konteks gitu ya, dicap begitu gitu. Kesenian, sastra dipasang di Ka'bah yang menjadi pemenang 1 dan 2 dan ditulis tinta emas, itu tidak pernah mengatakan itu haram dan seterusnya. Bahkan merawat tradisi itu sendiri. Itu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan Indonesia, gitu Kang Devida, khususnya di Cirebon, bagaimana yang tadi disebutkan antara tradisi dengan agama itu tidak saling meniadakan begitu? Ya, konteks Cirebon karena kita dibawa oleh para wali songo. Wali songo, oke. Saya kira yang tentu madhabnya adalah madhabul arba, cara berpikirnya juga Asy'ari Maturidiyah. Saya kira punya pemahaman tawasud, bagaimana akomodir jalan tengah, toleransi gitu. Dan toleransi itu berada pada klimak dalam kebudayaan itu. Jadi tidak ada seni tradisi kebudayaan dimanapun itu tanpa tasamuh, tanpa toleran. Gitu ya. Semua akan menjadi nilai yang sangat terbesar, yaitu manusia itu sendiri. Jadi tanpa kebudayaan maka NU tidak akan besar sampai hari ini. Tanpa budaya. Tanpa budaya. Karena salah satu ciri khas adalah tradisi juga ya. Memelihara tradisi itu sendiri. Tanpa kemudian menghilangkan substansi dari Islam. Justru substansi Islam dimasukkan di dalam seni budaya, apa yang dilakukan umpama Sunan Kalijogo, Syekh Syarif Hidayatullah. Itu manifesto dari bagaimana orang-orang para penyebar Islam di awal itu memahami di saat dia masuk di Cirebon, yang saat itu dia belum kenal siapa-siapa, orang Islamnya pun baru 313 dalam Purwakacara Buanagari umpama, orang Arabnya hanya 15 dan seterusnya.
Bagaimana dia langsung ngomong kalau Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Impossible ya. Impossible. Maka membawanya dengan nilai tradisi masyarakat saat itu. Pendekatannya begitu. Pendekatannya lebih begitu. Baik, baik, baik. Dan hal ini bertujuan saat les bumi yang tadi disebutkan oleh Kang Rohmat Devida itu bertujuan untuk apa gitu, Kang? Yang tadi antara tradisi dengan agama tidak saling meniadakan itu tujuannya untuk apa? Misalnya les bumi merawat tradisi, merawat budaya gitu ya, memelihara tradisi, itu tujuannya untuk apa gitu, Kang? Tujuannya supaya agama ini satu, supaya dikenal, dikenal ramah, dikenal toleran, dikenal tidak kemudian menghabisi tradisi lokal. Itu yang penting nilainya. Gitu ya. Karena biasanya kemudian agama itu melakukan invasi militer, hierarki, peradaban itu habis. Nah, kita kan beda. Peradaban tetap hadir, justru kemudian dirawat, bahkan menggunakan sanepan-sanepan, tetapi kemudian nilai keagamaan itu tetap besar. Contoh, Kang Apip, orang dulu meninggal, Kang Apip ya, orang dulu meninggal, wafat gitu. Wafat itu tidak diceramain. Cukup pakai kelasa yang warnanya putih gitu. Ternyata kelasa itu sanepan dari bahasa ikhlasa. Nah itu kan dari rumpun bahasa Arab ikhlasa. Ikhlas, harus ikhlas saat kemudian orang kemudian meninggal dunia. Ataupun Islam ini, les bumi kan Islam gitu kan, karena platformnya Islam. Itu kan tetap Islam itu bagaimana bahasa Arab ini supaya bisa dikenal juga. Bisa dikenal juga. Bisa kenal juga. Oke, tahan dulu nih, Kang Rohmat Devida dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di akhir pekan ini saya masih bersama Kang Rohmat Devida, Wakil Ketua Les Bumi, ya, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, yang di akhir pekan ini sedang kita bahas merawat tradisi ala Les Bumi. Kembali saya ke Kang Rohmat Devida, tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan sebelum jeda iklan, Kang Rohmat tadi bilang bahwa Arab ya. Nah, Arab supaya dikenal. Nah, Islamnya itu seperti apa tadi terputus jeda iklan? Silakan, Kang Rohmat Devida. Islam itu kan identik bahasanya Arab. Betul. Cuman kalau tiba-tiba masuk di dalam orang Cirebon umpama, itu kan asing, impossible kata sampean tadi. Maka tetap kultur bahasanya tetap ada. Umpama janur. Janur itu serapan dari bahasa ja'an nurun, ja'aiku teko ofoan nurun cahaya, telah datangnya cahaya. Jadi kalau ada orang kemudian hajatan itu kan masang janur. Janur. Itu sebenarnya dia punya harapan, punya keinginan, dan tentunya adalah cahaya ingin datang. Gitu. Dianggap sebagai bagian dari masyarakat adalah kebesaran dari cahaya itu sendiri. Jadi tetap ada. Kalau saya contohkan banyak sekali kosakata yang serapan-serapan kemudian menjadi bahasa lokal. Tapi itu sebenarnya substansinya sebenarnya pakai bahasa Arab. Baik. Kita kembali ke Cirebon nih, Kang, ya, berkaitan dengan merawat tradisi ala Les Bumi. Apa yang dilakukan Les Bumi terhadap tradisi ataupun budaya-budaya yang ada di Cirebon? Silakan, Kang. Ya, kita untuk situs atau untuk penelitian historis sejarah, kita baru ke heuristik. Jadi apa itu, Kang? Heuristik itu bagaimana pendataan soal sejarah. Maksudnya heuristik itu baik itu data kasar, kemudian data kasar itu meliputi mengumpulkan sumber data itu baik itu berdasarkan tulisan atau kemudian kita kenal filolog gitu, oke. Naskah kuno. Cirebon itu kan gudangnya, Kang Afif. Kalau tidak ya berdasarkan benda. Arkeolog, batu nisannya, bangunannya, artefaknya, sosial masyarakat menciptakan kerajinan apa. Kalaupun tidak ada, kemudian kita lagi melihat dengan salah folklore,
yaitu tradisi lisan. Nah, Les Bumi dalam konteks pasca Jujuk Tajuk ini, kita lagi coba mengumpulkan, memahami konteks Cirebon, atau memahami masyarakat Cirebon, masyarakat Islam Cirebon saat itu, tetapi dengan cara penelitian. Nah, kita baru tahap heuristik. Heuristik itu masih mengumpulkan data sana-sini. Kita mengunjungi juga masih heuristik. Walaupun kita sudah ngobrol dengan dosen, dengan narasumber, kita melihat naskahnya, di mana letak, bagaimana orang turun pertama kali di kapalnya Laksamana Cengwa, umpama, di mana ini posisinya. Itu juga masih heuristik, belum kepada verifikasi data. Itu ya. Dan update-nya kegiatan-kegiatan kemarin, di samping Jujuk Tajuk yang disiarkan secara langsung di Radar Cirebon TV, itu ada lagi nggak gitu, Kang? Ya, ini yang tadi saya ceritakan itu akan Jujuk Situs. Jujuk Situs? Ya. Itu kapan akan dilakukan gitu? Jujuk Situs itu kita baru 1 tahapan. Nanti ada 3 tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, kemudian hermeneutik, baru historiografi. Historiografi itu penulisan tentang hasil daripada penjelajahan kita terhadap Cirebon. Signifikansinya apa gitu, Kang? Nah, signifikansinya setelah ditulis, kita akan kemudian mengaudioviswalkan, video lah. Karena kebutuhan hari ini adalah masyarakat kita lebih senang kepada video ya, bentuk visual, gitu ya. lebih senang daripada membaca. Iya, betul itu masih ini ya, masih perlu proses. Kang Rohmat Devi dan masih ini kan banyak nih nanti situs-situs yang bersejarah, Kang. Nah, ini nanti seperti apa gitu? Ini kan situsnya banyak yang memiliki nilai histori ya, yang tadi Anda sebutkan ini banyak. Nanti teknisnya seperti apa gitu? Iya, banyak sekali dan banyak juga tidak diurus. Makanya kenapa kita harus hadir di situ. Kalau catatan disebut Parpora itu kan 169. 169 bahkan Kanoman setelah membuang takir itu ada 14 situs. Kemudian SK Wali Kota itu ada 50 bukan hanya situs tapi situs dan cagar budaya. 10-nya nasibnya belum ditetapkan, ada 10 nasib. Dan itu lebih banyak, umpamanya kita ada keraton 3, berarti atau berapa itu kali 3, umpama 50 kali itu 150. Itu di wilayah kabupaten saja. Nah, untung saja itu lebih banyak dipelihara oleh masyarakat. Tetapi dipelihara masyarakat juga ada plus minusnya, Kang Afif. Secara arkeolog hilang semua karena mereka melakukan renovasi itu tidak berdasarkan cara berpikir historis. Jadi menghilangkan arkeolog, menghilangkan petanda, menghilangkan sebuah jejak ingin dibaca. Umpama kalau batu nisan ini kira-kira tahun berapa, ini sudah sukar sekali dilihat. Umpama saya melihat makam Syekh Abdul Latif Pamijahan, seorang bapaknya Syekh Hasanuddin Datira, seorang panglima perang Donong, itu makamnya seolah-olah di tahun 2000 saya melihat. Iya, jadi identifikasinya sudah tidak. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Les Bumi ini apakah sebagai bentuk akhirnya ini kan dimunculkan nih, nah ini bentuk juga pemerintah ini tidak mengurusi atau pemerintah tidak memiliki perhatian terhadap benda-benda yang bernilai sejarah ataupun tradisi-tradisi gitu. Ada kritik begitu? Ya, kita sudah habis soal kritik itu ya. Yang penting sebenarnya kita melakukan sinergi. Ya. Karena satu kali lagi hitung-hitungannya pemerintah melakukan itu juga by anggaran, Kang Afif. Kalau nggak tercover dengan anggaran, mereka tidak melakukan. Apalagi anggaran kebudayaan itu di dalam Cirebon itu paling kecil di antara dinas yang lain. Ini yang menjadi prihatin kita. Jadi kita sebagai kebetulan Les Bumi ini banyak anak muda, saya kira semangatnya lebih, energinya lebih banyak. Jadi kita melupakan itu. Walaupun kita juga kalau dibaca secara kritik ya mengkritik. Harusnya ini sebenarnya dilakukan oleh negara gitu. Ya, baik. Negara hadir lah ya. Negara hadir. Baik. Nanti saya usai jeda akan menanyakan lagi ke Kang Rohmat Devi berkaitan dengan skala prioritas nih nantinya situs-situs mana saja yang nanti akan didahulukan ya. Tapi tahan dulu nih Kang Rohmat Devi dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.
terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Rohmat Devida, Wakil Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Kembali saya ke Kang Rohmat ya. Tadi terputus jeda iklan. Yang menjadi skala prioritas ini untuk didokumentasikan ya. Ini situs mana dulu nih? Ada nggak gitu? Ya, situs yang tidak masuk dalam 168 bukunya, apa namanya, datanya di Spotpora. Oke. Ini yang kita prioritaskan. Karena ini pasti bahwa kalau kita merujuk pada pasca meninggalnya Pangeran Matangaji 1780-an, 89 kalau tidak salah, maka dari situ akan kita memulai. Karena dari situ apa namanya, energi kebudayaan itu kemudian lari kepada desa-desa dan membuat pesantren. Kayak Babakan Ciwaringin, kayak Buntet Pesantren, kayak Benda dan seterusnya. Benda kerep gitu ya. Itu mereka pesantren-pesantren yang lahir setelah kematian dibunuhnya Pangeran Matangaji. Gitu ya. Nah, di situ kita akan bisa melihat bagaimana nanti menariknya Perang Kedongdong. Nah, situs Perang Kedongdong setelah kita lihat... Pernah mengunjungi juga gitu kan? Iya, Perang Kedongdong itu, situsnya Mbah Kilayaman, itu kan, Masya Allah, itu tidak terurus sekali dan tidak ada rekomendasi. Di mana gitu Kang, Mbah Kilayaman? Di Kalikoa. Di Kalikoa. Terus di, apa namanya, di Plumbon. Panglimanya Pangeran Abdul Latif dan Syekh Hasanuddin Jatira juga tidak banyak orang tahu di situ. Sebenarnya nanti keturunan ada tokoh sejarah. Di situ juga nanti pada tahun 1945 pas 10 November itu rapat resolusi jihad yang dilakukan Bamin Sepuh bin Kiai Irsad Babakan Ciwaringin. Di situ rapatnya gitu ya. Di situ rapatnya. Jadi kita kalau ke belakang kan banyak ya situs di Kang Afif ya. Kita akan melihat situs-situs yang terbengkalai, terutama situs yang pasca Pangeran Matangaji. Nah, itu yang didahulukan gitu. Kita dahulukan. Kalau keinginan kita sih, nafsu kita sih semua. Cuman kan kita energinya sangat terbatas. Karena melihat satu situs saja butuh kita cocokkan dengan naskah umpama. Dengan filolognya. Ada data tertulis nggak di dalam situs itu? Ini nanti dibuat by data gitu Kang? Iya. By data. Dicocokkan juga gitu ya? Ya, heuristik itu kan kita mencocokkan itu pertama kali adalah dengan apa namanya, dengan filolog. Naskah tertulisnya ada dulu nggak sebelum kita mengunjungi dari situs itu. Umpamanya Pangeran Charbon. Di mana Pangeran Charbon itu? Nah, kemudian dia punya silsilah siapa? Nanti hubungannya nasabnya dengan apa? Itu. Dia kemudian melawan penjajahan itu dengan cara apa? Nah, ini mesti data-data itu terekam. Paling tidak ada nama, paling tidak ada peristiwa yang dilakukan, paling tidak itu. Gitu ya. Oke, Kang Davida, dengan kondisi ya seperti ini, Les Bumi, nah apa yang sedang dilakukan Les Bumi gitu? Misalnya perhatian terhadap tradisi budaya tadi sudah gitu ya. Nah itu kan banyak sekali tradisi-tradisi di kita yang saat ini juga masih tetap berjalan di masyarakat kita gitu ya. Tradisi-tradisi kalau boleh saya sebutkan itu ada ngunjung buyut gitu ya, kemudian mapaksri dan seterusnya. Ini kan masih ada. Apa yang dilakukan oleh Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon gitu terhadap tradisi-tradisi yang tadi saya sebutkan itu? Bukan hanya melestarikan, tetapi membaca ulang tradisi itu. Ya tadi dikatakan Hasan Hanafi itu mauqifuna min turas. Bagaimana sikap kita terhadap tradisi. Sikap kita. Nah, karena tradisi juga sebenarnya juga harus dipilah sama dengan naskah. Ini ada cerita soal apa namanya tahayulnya umpama, ini ada soal ahistoris dan mistisnya gitu ya? Banyak. Tradisi juga begitu. Kita harus pilah tradisi. Mana yang ini punya sanepan, mana ini untuk mengkelabui Belanda saat itu, mana ini sebenarnya untuk kekuatan spiritual. Nah, kita pilih sehingga kalau kemudian hari ini ada orang yang bilang bahwa mapaksri, ngunjung buyut, terus nadran adalah syirik haram, kita bisa mengkanter itu. Bid'ah gitu ya. Bid'ah gitu kan. Kita bisa mengkanter itu. Karena persoalannya bukan hanya tauhid. Umpama saya contohkan, untuk mendekati namanya, sebenarnya saya orang orang laut, orang Bondet aslinya. Untuk mendekati pesta laut
Nadran. Itu kan bukan melihat sesajinya saja. Ada dua hal teori yang kita harus dekati. Apa gitu, kosmogoni dan kosmologi. Bagaimana kosmogoni teori penciptaan, kosmogoni bagaimana hubungan manusia dengan alam. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, itu adalah kaitannya manusia mengambil manfaat laut gitu ya. Ikannya, kemudian rajungannya, kemudian udang dan sebagainya, tetapi dia lupa kepada kosmologi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yang namanya Palarungan itu adalah menampilkan dua segmen itu ya. Tidak ada tahlil tanpa Palarungan. Jadi semuanya menjadi satu. Tahlil darang Palarungan itu menjadi satu. Nah, orang yang tidak bisa melihat itu kan, oh iya ini syirik, memberi makan kepada jin dan seterusnya. Ya, begitu kan. Nah, karena dia tidak mendekati dengan pendekatan budaya. Jadi sebenarnya PR besar kita bukan hanya membedah, tetapi memberikan cara pandang historis supaya nanti tradisi termasuk ini ke ngunjung buyut dan seterusnya. Iya, begitu. Umpamanya Les Bumi dipanggil, ngunjungnya makamnya siapa? Lah kita bedah itu. Kemarin malam apa kita dipanggil untuk membedah salah satu desa. Nah, kita cari bagaimana yang rasional. Pernah juga di Tegal Gubuk ya, kalau tidak salah waktu itu ya. Iya. Bagaimana yang rasionalnya. Sayang sekali Kang Rohmat Devida usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Kang Rohmat, apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah? Singkat saja gitu, pesannya apa gitu, silakan. Ya, cara pandang historis akan menjadikan kita umat manusia Islam khususnya orang Islam yang hidup di Cirebon akan menjadi lebih halus, akan lebih manusiawi, akan lebih bisa menghormati orang lain. Jika kemudian cara pandang historis dan cara pandang kebudayaan ini kita bisa pahami. Tetapi dengan itu kita harus bersabar karena memang itu tingkatnya akademisi, tetapi bagaimana kita dengan Les Bumi ini ingin menampilkan dengan cara memudahkan itu sendiri. Baik, oke. Terima kasih nih Kang Rohmat Devisa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.